Satu aja nonton video ini tong hilap, subscribe tong hilap, like tong hilap, share atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama gue Yoga. Di video kali ini gue bakalan sharing kenapa gue bisa sampai ke Jepang. Yang pasti pertama-tama gue ya punya mimpi gitu, pengen ke Jepang, pengen kerja di Jepang. Terus setelah pulang ke Jepang, gue pengen bangun perusahaan sendiri, gue pengen sukses, dan gue pengen bahagiain orang tua gue, dan gue pengen umrohin orang tua gue. Nah, dari mimpi tersebut tuh gue belajar bagaimana cara meraihnya gitu. Setelah gue nyari cara supaya mimpi tersebut bisa tercapai, ya gue nyari dulu tuh di internet bagaimana prosedur magang ke Jepang. Kalau misalkan kepengen kerja di Jepang itu harus kayak gimana. Nah, akhirnya gue dapet tuh kalau misalkan magang ke Jepang itu ternyata pertama-tama itu kita harus masuk ke LPK. Nggak harus juga sih. Kalau misalkan emang punya basic belajar bahasa Jepang sendiri, ya belajar aja sendiri gitu. Cuman kalau gue masuk ke LPK, gue waktu itu belajar di LPK Wirakarya Training Center yang ada di Wirakarya Ciparai. Tepatnya sih di Geraha Wirakarya. Dan asramanya itu ada di Leles, Ciparai. Nah, gue belajar di sana sekitar kurang lebih 2 bulan. Dan setelah 2 bulan juga gue belajar mandiri dan privat juga ke sensei gue. Terus belajar semuanya tentang Jepang, memahami semuanya sampai benar-benar memahami. Akhirnya gue ikut rekrut dulu. Gue ikut rekrut tuh yang namanya IM Japan. Apa sih IM Japan? Jadi IM Japan itu adalah sebuah lembaga dari Jepang yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Jadi dari Indonesia mengirim peserta magang ke Jepang dan statusnya itu sebagai peserta praktek keterampilan kerja, bukan sebagai TKI. Kalau beda dengan TKI gitu. Akhirnya ya gue berminat, gue ikut rekrut tersebut. Gue ikut rekrut itu tanggal 21 Januari 2019 dan ikutnya itu ke Seleknas 1 Bekasi. Yang dilaksanakan ya pasti di Bekasi lah. Kayak gitu. Gua rekrut itu tanggal 21 sampai 25. Dari tanggal 21 itu tes matematika, terus tes tanggal 22-nya itu tes kesemapatan tubuh. Tanggal 23 itu tes fisik, lari, push up, sit up. Lari itu 15 menit harus 3 km, atau misalkan kalau lapangan bola itu sekitar 7,5 keliling atau 8 keliling lah. Terus besoknya lagi mensetsu atau wawancara dengan pihak IM Japan. Di sana ada orang Jepangnya juga. Jadi kita wawancara gitu. Apakah layak kita masuk ke IM Japan atau enggak? Nah, apa sih IM Japan itu? Jadi IM Japan itu International Manpower Development of Japan. Jadi dia mengambil dari negara-negara berkembang seperti negara Thailand, terus Filipina, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka. Mereka mengambil peserta praktek dari negara-negara tersebut untuk belajar di Jepang, sehingga setelah pulang ke tanah air, para peserta praktek tersebut bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bagi bangsa gitu, dan bisa menerapkan apa yang didapatkan di Jepang diterapkan di Indonesia kayak gitu, dan di negara masing-masing, sehingga menjadi orang yang sangat bermanfaat lah, dan yang pasti menjadi orang yang lebih baik lagi. Terus setelah rekrut tanggal 25 Januari itu gue lanjut jarak 1 minggu, entah 2 minggu waktu itu. Tanggal 4 Februari itu gue medical check up di klinik di Antapani. Nah, setelah medical check up lolos, langsung ke tes bahasa Jepang, dan jaraknya itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan 4 bulanan. Gua nunggu. Kenapa nunggunya sangat lama? Karena supaya mateng gitu belajar bahasa Jepangnya. Kalau dalam Minano Nihongo atau buku IM Japan juga, itu dari bab 1 sampai bab 12 itu bab yang paling mendasar banget buat teman-teman. Kita belajar ya di tes gitu, kayak kanji, terus kotoba, hiragana, katakana, ya tentang Jepang lah, intinya tentang bahasa-bahasa Jepang.
dites. Setelah tes itu lulus, baru tuh ada yang namanya pelatihan. Pelatihan itu ada 2 tahap, 3 sih sama di training center di Jepang. Tahap 1 itu ada tahap 1, ada tahap 2, dan ada training center. Tahap 1 biasanya itu diadakan di tempat daerah kita rekrut. Misalkan gue Seleknas Bekasi dan gue tahap satunya itu di Bekasi selama 2 bulan 10 harian. 2 bulan 10 hari di Bekasi, di Jabung, tepatnya di Jabung. Nah, tahap 2, dari tahap 1 ke tahap 2 itu gue dipulangin dulu. Suruh nunggu dan mempersiapkan barang-barang yang bakalan dibawa ke Jepang juga dan dibawa ke tahap 2 itu. Tahap 2 itu udah pasti semuanya di Lembang. Kalau dulu di CPS Bekasi yang dekat Sumarekon Mall Bekasi. Nah ya, kalau misalkan tahap 2 sekarang dari angkatan 200 berapa ya? 289 sampai gua angkatan 320 itu di Lembang. Dan di Lembang itu dari semua rekrut tahap 1, misalkan gua Bekasi, ada rekrut juga dari Jambi, dari Demak, rekrut daerah apalagi ya. Pokoknya daerah-daerah di Indonesia itu ngumpul semuanya satu di Lembang. Yang awalnya gua itu di Jabung tahap 1 itu 90 orang dan datang ke Lembang itu menjadi sekitar 200 lebih. Bahkan angkatan di bawah gua itu bisa yang nyampe dia 340 orang lebih. Karena disatuin dari seluruh Indonesia gitu. Di sana kita ngumpul di Lembang semuanya. Kita dididik, dibina, ditempa bener-bener supaya ngebentuk mental yang benar-benar kuat di Jepang. Terus kita bahasanya juga mantap di Jepang. Intinya beda lah jika kalian masuk IM Japan itu beda. Kenapa? Karena selama pelatihan kepala harus botak. Setiap seminggu sekali harus wajib dicukur. Kumis nggak boleh ada. Jenggot juga nggak boleh ada. Tapi itu hanya di pelatihan saja. Setelah kalian berangkat ke Jepang dan 1 bulan di TC kalian juga lolos, maksudnya nggak ngelakuin kesalahan, nggak mondai. Mondai itu masalah, nggak bikin masalah. Ya kalian lancar-lancar aja, kalian nggak bakalan nggak bakalan sampai pulang ke Indonesia gitu. Kalau soalnya ada juga gitu angkatan gua udah di Jepang karena dia nggak, badannya tidak fit dan bermasalah juga, membuat masalah juga. Dia dipulangin gitu. IM Japan itu keunggulannya ya dia bekerja sama dengan pemerintah. Terus kalau misalkan yang ada juga sih lembaga lain selain dari IM Japan, tapi itu istilahnya itu kita kalau sering nyebutnya itu swasta, lembaga swasta. Apa sih swasta itu? Jadi kalau misalkan IM Japan itu gratis. Jadi kita itu bayarnya itu cuman bayar apa aja ya? Cuman bayar medical check up, biaya bikin paspor, terus kayak biaya bikin BN ATM lah buat diri sendiri itu juga. Terus kayak biaya bikin visa itu uang kita sendiri. Dan keberangkatan kita ke Jepang itu kita gratis gitu. Dan uang pendidikan selama di tahap 2 pun ditanggung oleh perusahaan yang menerima kita. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bakalan gua lanjut di video-video berikutnya, bakalan gua jelasin secara detail. Ini hanya sebuah gambaran saja kenapa gua bisa nyampe ke Jepang. Yang pasti ada beberapa tahap yang harus gua lewatin, ada beberapa tahapan yang bener-bener emang harus gitu dilewatin. Soalnya apa? Ketika kita nggak bisa melewati tahap tersebut, ya berarti kita gagal, dinyatakan gagal, dan kita tidak bisa melanjutkan program, dan kita tidak bisa berangkat ke Jepang kayak gitu. Oh iya, dan gue itu masuk program IM Japan ya, bukan swasta. Kalau sekolah itu ada negeri, ada swasta, dan gue ikut ke negeri. Kalau istilah sekolahnya ya, kenapa negeri itu jadi kayak gimana ya? Jadi kita itu karena dilindungi pemerintah, jadi serba enak lah, maksudnya keamanan bener-bener dijaga. Walaupun yang lain juga pasti keamanan diutamakan juga, cuman kalau IM Japan lebih benar-benar memperhatikan pesertanya supaya tetap aman di Jepang, supaya tetap belajar di Jepang. Perlu digarisbawahi bahwa di sini itu kita bukan bekerja, tapi kita itu belajar. Kita belajar semuanya. Semua hal yang mencangkup tentang Jepang
kita belajar sambil bekerja, dan kita itu bukan digaji, tapi ada yang namanya uang saku. Jadi ya lumayan juga lah untuk kalian yang emang minat ke Jepang, yang pengen bahagiain orang tua, pengen mengejar mimpi gitu di Jepang. Apalagi lu tahu sendirilah, Jepang negara nomor 1 tercanggih di dunia, dan emang bener di sini teknologinya bener-bener bagus lah, bener-bener top buat lu semua yang minat ke Jepang. Yang pasti harus punya target dulu, terus kejar impiannya, nggak boleh nyerah. Kalau untuk yang muslim jangan pernah lupa sholat, minta doa restu orang tua, nggak boleh banyak bohong sama orang tua. Ya intinya berdoa, sholat, berdoa, sholat, berdoa, sholat. Kalau kata Sunda itu pentaku doa, cokotku usaha. Nah kayak gitu, ketika lu berdoa, ya lu juga harus berusaha. Dan ketika lu berusaha, lu juga harus berdoa. Jadinya intinya harus seimbang. Jangan cuman berdoa doang, atau jangan cuman pengen ngimpi doang. Lu ngimpi doang nih, pengen ke Jepang, tapi lu nggak ada usahanya, percuma, nggak bakalan nyampe ke Jepang. Tapi ketika lu punya usaha, lu pengen ke Jepang dan lu mengejarnya, lu berdoa, insya Allah cepat terkabul. Secara detailnya bakalan gua bahas di video selanjutnya. Gua Yoga pamit. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, buat lebih semangat lagi gitu upload videonya gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi wawasan yang baru buat teman-teman, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu hanyalah sebuah gambaran saja. Secara detailnya, benar-benar mendetail, nanti gue bakalan bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum.